Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo Sobat Akuntansi, perkenalkan saya Silvinia Friskila Angelika, akrab disapa Angel atau Silvi. Saya dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan memaparkan materi tentang pengauditan dalam laporan keuangan. Mungkin teman-teman sekalian udah pada tahu. Kalian bisa share di kolom komentar ya, supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke, langsung aja kita masuk dalam tahap-tahap audit dalam laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Nah, dalam tahap ini ada 8 tahapan perencanaan audit. Yang pertama itu ada penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal. Nah, apa saja tahap dari penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal? Yang pertama, ada penerimaan klien baru atau bisa saja kita melanjutkan klien yang sudah lama. Yang kedua, ada mengidentifikasi alasan klien meminta audit. Yang ketiga, mendapatkan kesepahaman dengan klien. Dan yang terakhir, ada penugasan untuk staf audit. Selanjutnya yang kedua, ada memahami bisnis dan bidang usaha klien. Di mana yang pertama yang harus kita pahami itu ada kita harus pahami bidang usaha klien dan lingkungan eksternalnya. Selanjutnya kita juga harus memahami operasi dan proses bisnis, manajemen dan tata kelola bisnis, tujuan dan strateginya apa, dan sistem pengukuran kinerjanya. Oke, yang ketiga ini ada tahap yang dimana kita harus menilai resiko dari bisnis klien. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita menilai resiko bisnis klien ini. Selanjutnya kita mengevaluasi pengendalian manajemen yang mempengaruhi resiko bisnis. Yang ketiga ada menilai resiko kesalahan penyajian material. Selanjutnya ada tahapan di mana kita akan melaksanakan prosedur analitis untuk pendahuluan, di mana prosedur ini melibatkan perhitungan rasio dan perhitungan jumlah tercatat lainnya dengan ekspektasi oleh auditor. Prosedur ini digunakan dalam perencanaan untuk memahami bisnis dan industri dari klien. Prosedur ini juga dilakukan selama proses audit untuk mengidentifikasi salah saji yang mungkin mengurangi pengujian yang terinci dan untuk menilai masalah yang going concern. Selanjutnya ada tahapan di mana kita akan menetapkan materialitas, menilai risiko yang dapat diterima dan risiko inherent. Ada 2 jenis materialitas. Yang pertama, ada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan atau nama lainnya itu overall materiality. Kesalahan penyajian ini di tingkat laporan keuangan. Yang kedua, ada materialitas pelaksanaan yang nama lainnya adalah performance materiality, yang dimana ini adalah kesalahan penyajian di tingkat saldo akun. Selanjutnya, risiko audit. Risiko audit itu adalah risiko bahwa auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Risiko inherent adalah suatu kerentanan dalam asersi tentang suatu golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terhadap suatu kesalahan penyajian yang mungkin material, baik secara individual maupun secara kolektif ketika digabungkan dengan kesalahan penyajian lainnya. Selanjutnya ada risiko pengendalian yang dimana risiko ini adalah resiko dalam kesalahan penyajian yang mungkin terjadi dalam suatu asersi tentang suatu golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan yang mungkin material baik secara individual maupun secara kolektif ketika digabungkan dengan kesalahan penyajian lainnya. Selanjutnya, resiko ini tidak akan dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi.
secara tepat oleh PI. Oke, next kita akan membahas tentang resiko deteksi. Resiko deteksi ini merupakan risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh auditor ini untuk menurunkan resiko audit tingkat rendah yang dapat diterima. Tidak dapat mendeteksi suatu kesalahan penyajian yang ada dan mungkin material baik secara individual maupun secara kolektif ketika digabungkan dengan kesalahan penyajian lainnya. Selanjutnya, yang keenam, kita akan memahami PI dan menilai risiko pengendalian. Prosedur untuk mendapatkan pemahaman atas PI, yang pertama itu kita akan meminta keterangan dari personel entitas. Yang kedua, kita akan mengamati penerapan pengendalian tertentu. Selanjutnya kita akan menginspeksi dokumen dan laporan. Dan yang keempat, kita akan melakukan pelaksanaan ulang untuk prosedur klien. Oke, setelah memahami PI, auditor akan melakukan penilaian risiko awal untuk pengendalian. Penilaian awal risiko pengendalian merupakan ukuran tentang ekspektasi auditor bahwa PI itu dapat dicegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan penyajian material. Selanjutnya, yang ketujuh, kita akan mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kecurangan baik dalam laporan keuangan yang mengandung kecurangan atau perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Selanjutnya, setelah mengumpulkan informasi, kita akan menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Oke, yang kedua, kita akan membahas tentang pengujian dan pengendalian serta pengujian substantif golongan transaksi. Yang pertama, ada pengujian pengendalian atau biasa disingkat dengan PP. PP ini merupakan suatu prosedur audit yang didesain untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Oke, selanjutnya yang kedua ada pengujian substantif golongan transaksi yang biasa disingkat dengan PSGT. Penerapan prosedur audit ini ditentukan untuk menentukan kewajaran transaksi dengan melakukan verifikasi atas jumlah-jumlah rupiah suatu transaksi yang dicatat dalam jurnal dan postingannya ke buku besar. Selanjutnya yang ketiga ada penerapan prosedur analitis dan pengujian rinci atas saldo, di mana kita akan membahas dua prosedur. Yang pertama ini ada prosedur analitis substantif atau biasa disingkat PAS. Penerapan prosedur audit ini menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menetapkan apakah saldo-saldo akun dan data lainnya itu nampak wajar dalam kurung layak, masuk akal, atau tidak. Yang kedua ada pengujian substantif rinci saldo akun atau yang biasa disingkat dengan PSRS, di mana penerapan ini dilakukan untuk menguji kewajaran jumlah rupiah dalam suatu saldo akun. Dan yang terakhir ada tahap penyelesaian audit dan penerbitan LAI. Secara umum, laporan auditor Indonesia atau LAI itu merupakan laporan yang menyatakan pendapatan auditor yang independen mengenai kelayakan atau ketepatan pernyataan klien bahwa laporan keuangannya disajikan secara wajar dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan ditetapkan juga secara konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam LAI mengungkapkan semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Kesimpulan ini hanya akan dinyatakan apabila auditor telah membentuk pendapat berdasarkan audit yang dilaksanakan sesuai GAAS. LAI memiliki 3 paragraf, yaitu paragraf pendahuluan atau pengantar, paragraf lingkup auditor, dan paragraf pendapat atau kesimpulan. Oke,
Oke, segitu aja materi tentang tahap-tahap audit laporan keuangan dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.